Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal uji kompetensi bab 1, bab bilangan bulat dan pecahan ya untuk SMP kelas 7 dari buku Erlangga. Baik, langsung ke soalnya. Nomor 1, suhu mula-mula di ruangan freezer adalah 21 derajat. Setelah alat pendingin di freezer itu dihidupkan, suhunya menjadi negatif 6 derajat Celcius. Besar penurunan suhu di ruang tersebut adalah, jadi di situ penurunan suhu sama dengan selisih ya. Jadi penurunan suhunya adalah suhu yang besar dikurangi dengan suhu yang kecil. Suhu yang besar itu adalah 21 derajat dikurangi yang kecil itu adalah negatif 6. Di sini menghitungnya adalah 21, ini min ketemu min jadi plus 6 seperti ini. Jadi hasilnya adalah 27 derajat Celcius, yaitu jawaban yang D. Lanjut soal nomor 2. Hasil dari negatif 12 tambah 7 dikurangi negatif 15. Baik, di sini negatif 12 tetap ya, tambah 7. Ini negatif ketemu negatif jadi plus 15. Tinggal kita hitung. Ini kita punya hutang 12 dibayar 7. Jadi masih punya hutang 5. Kemudian kita tambah dengan 15. Di sini kita punya hutang 5 dibayar dengan 15, jadi masih sisa 10, jadi sudah positif, tidak gunakan negatif, jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Ketidaksamaan yang benar adalah yang pertama itu negatif 1 kurang dari 4, benar. Yang pertama benar. Yang kedua, negatif 6 lebih besar dari negatif 9. Benar ya, karena hutang 6 itu lebih besar dari hutang 9. Kemudian yang ketiga, 12 lebih kecil dari negatif 15. Salah ya, negatif 15 yang lebih kecil. Jadi yang ketiga ini salah. Maka jawabannya yang benar hanya 1 dan 2, yaitu pilihan yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Diketahui A dan B seperti pada soal ya, nilai terbesar dari B kurangi A. Baik, di sini supaya kita tidak usah menghitung satu persatu, nilai B dikurangi A ini akan bernilai paling besar jika B ini adalah yang paling besar dan ini adalah yang paling kecil. Jadi kita cari anggota dari B yang paling besar. Dari min 8, min 5, dan min 3 yang paling besar adalah min 3. Dan dikurangi dengan nilai A yang paling kecil. Di antara min 6, min 1, dan 2 yang paling kecilnya adalah min 6. Maka ini nanti akan diperoleh hasil yang paling besar. Kita hitung min 3, min ketemu min jadi plus 6. Min 3 kita punya hutang 3 dibayar 6, maka masih sisa 3. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Ini penghitungan biasa. Kita hitung ya. Ini yang harus dihitung terlebih dahulu. Ini 5 tetap. Ini min 8 ya. Ini min ketemu min jadi plus 2. Ini min 3. Jadi kita punya hutang 3 dibayar 6 itu masih 3. Dan ini tetap ditambah min 2. Ini kita punya 5, hutang 8. Berarti masih punya hutang 3 ditambah dengan 2. Ini kita punya 3, kemudian hutang 2. Jadi masih 1. Ketemu negatif ya. Seperti ini. Tinggal kita hitung. Min 3 tambah 2. Kita punya hutang 3 dibayar 2, jadi masih hutang 1. Kita tulis di bawahnya saja, kemudian masih dikurangi 1, jadi negatif 1, negatif 1. Kita punya hutang 1, hutang lagi 1, jadi masih hutang 2. Maka jawabannya pilihan yang B.
Lanjut ke soal nomor 6. Min 125 dikali 47 dikali min 8 dapat diselesaikan dengan mudah jika menggunakan sifat asosiasi, yaitu jelas. Dan soal nomor 7, penghitungan campuran ya, saya tulis dulu soalnya. Kita hitung, yang lebih dulu kita hitung adalah pembagian dan perkalian. Maka ini tetap 14. Ini kita hitung dulu, 42 dibagi 7 itu hasilnya 6. Kemudian ini kita hitung dulu, negatif 12 dikali dengan negatif 3. Hasilnya positif ya. 12 kali 3 adalah 36. Ini tinggal kita hitung biasa. 14 tambah 6 itu 20. 20 tambah 36 itu adalah 56. Maka jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 8. Untuk A20, B-15, C-5, nilai dari A dikali B per B dikali C adalah, di sini perkalian ya. Perkalian dibagi dengan perkalian ini. Jadi ini karena ini sama-sama B, ini bisa kita coret-coret atau kita sederhanakan. Jadi tinggal yang atas kita tinggal punya B per C, A per C, maaf, ini A per C. A-nya adalah 20, kemudian C-nya adalah min 5. Jadi tinggal kita hitung, 20 dibagi dengan min 5 itu hasilnya adalah negatif 4. Maka jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 9. Diketahui X sama dengan min 4, Y sama dengan 6, W sama dengan min 2. Pernyataan berikut benar kecuali, baik, pernyataan A, X plus Y sama dengan W. Apakah benar? X-nya adalah min 4, kita tambah dengan Y-nya 6. Apakah menghasilkan W sama dengan min 2? Kita punya hutang 4 dibayar 6 hasilnya 2. 2 ini apakah sama dengan min 2? Tidak ya. Maka yang ini jawabannya salah. Baik, pilihan yang B. X dikurangi Y lebih kecil dari W. X-nya adalah min 4 dikurangi dengan Y-nya adalah 6. Apakah ini benar? Kurang dari W-nya min 2. Ini min 4 dikurangi 6 itu berarti kita punya hutang 4, hutang lagi 6. Jadi ini masih hutang 10 atau negatif 10 kurang dari min 2. Min 10 kurang dari min 2. Ini benar ya. Baik, kita ke pilihan yang C. X dikali Y lebih besar dari W. X-nya adalah min 4 dikali dengan Y-nya 6 lebih besar dari negatif 2. Ini min 4 dikali 6 itu adalah min 24 lebih besar dari min 2. Ini salah. Karena min 24 ini lebih kecil dari min 2. Baik, pilihan yang D. Kita punya X dibagi W. Apakah sama dengan Y dibagi 3? X-nya adalah min 4. Kita bagi dengan min 2. Apakah hasilnya sama dengan 6 dibagi 3? Min 4 dibagi dengan min 2. Itu hasilnya adalah 2. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. Ini sama ya. Ini benar. Maka di situ kecuali ya, di sini ada 2 yang benar. Jadi jawabannya benar kecuali. Jadi bisa A, bisa C. Pilihan A atau C. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dengan cara memasangkan bilangan kemudian menjumlahkannya, maka hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 36 adalah, di sini saya tulis dulu ya supaya terlihat jelas. Seperti ini. Di sini akan saya pasangkan 1 ditambah 9 ini 10. 2 ditambah 8 ini 10. 3 ditambah 7 itu 10. 4 ditambah 6 ini 10. Dan ini dan 10 sendiri. Seperti ini. Kemudian
saya yang lainnya ya. Saya pasangkan lagi 36 dan 14. Ini hasilnya adalah 50. Kemudian 15 dengan 35, ini juga 50. Kemudian 16 dengan 34, ini juga 50. 17 dengan 33, ini juga 50. 32 dengan 18, ini juga 50. 31 tambah 19 juga 50. Kemudian 30 ditambah 20 juga 50. Kemudian 21 dengan 29 itu juga 50. 22 dengan 28 juga 50. 23 dengan 27 itu juga 50. Dan 24 dengan 26 itu juga 50. Kemudian yang tidak punya pasangan juga saya jumlahkan di sebelah sini. Masih ada 11, 12, 13, dan 25. Baik, di sini 10-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 50. Ditambah 50-nya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 50 dikali 11 itu adalah 550. Kemudian ini kita jumlahkan. Ini 66. Kali 50 tambah 550 itu adalah 600. 600 ditambah 66 jadi hasilnya adalah 666. Maka jawabannya pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 11. Nia mengunjungi perpustakaan setiap 10 hari sekali. Reta dan Santi mengunjungi perpustakaan masing-masing setiap 6 dan 12 hari sekali. Jika pada tanggal 20 September mereka mengunjungi perpustakaan itu bersama-sama, maka mereka akan mengunjungi perpustakaan tersebut bersama-sama lagi berikutnya pada tanggal. Di situ kita gunakan KPK ya. KPK bisa gunakan faktorisasi prima atau bisa kita gunakan langkah seperti ini. Saya gunakan langkah yang langsung saja ya. KPK dari 10, 6, dan 12. Sini kita cari pembaginya. Kita bagi sama angka yang sama-sama bisa membagi mereka. Kita bagi 2. 10 bagi 2 dapat 5, 6 bagi 2 dapat 3, 12 bagi 2 dapat 6. Masih ada yang bisa dibagi angka yang sama, kita bagi 3 ya. Jadi tidak bisa maka tetap ditulis 5. 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 bagi 3 adalah 2. Sini tidak bisa dibagi angka yang sama, jadi kita tinggal bisa bagi 5. 5 bagi 5 1, ini sudah selesai tetap 1. 2 dibagi 5 tidak bisa maka tetap 2. Kemudian kita bagi lagi dengan 2, di sini sudah habis. 2 bagi 2 adalah 1. Maka KPK-nya adalah, untuk KPK kita kalikan semua pembaginya ini. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 3 adalah 24. 24 dikali 5. Maaf, ini 2 pangkat 2, maaf ya. Ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 adalah 60. Jadi ini artinya adalah mereka akan bersama-sama lagi itu 60 hari setelah tanggal 20 September. Caranya adalah KPK ini kita tambahkan dengan 20 Septembernya. Kita tambahkan ya dapat 80. Nah ini maksudnya adalah tanggal 80 September. Nah karena tanggal 80 September itu tidak ada, maka kita harus kurangi dengan jumlah tanggal pada bulan September. Pada bulan September itu tanggalnya sampai 30, maka kita kurangi 30. Jadi ini sisa 50. Ini Septembernya sudah habis. Jadi ini sekarang masuk ke Oktober. Tanggal 50 Oktober itu tidak ada, maka kita harus kurangi lagi dengan jumlah hari pada bulan Oktober, yaitu ada 31 ya. Kita kurangi lagi. Ini menghasilkan 19. Nah ini Oktobernya sudah habis, jadi sisa 19 November sudah ada ya tanggal 19 November, maka sudah berhenti pengurangannya. Jadi mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi pada tanggal 19 November. Maka pilihan yang D. Lanjut soal nomor 12. FPB dari 36, 72, dan 90. Baik, kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi 3 terlebih dahulu. 36 bagi 3 dapat 12. 72 bagi 3
Itu hasilnya adalah 24, 90 bagi 3 adalah 30. Kita bagi 3 lagi, 12 bagi 3 dapat 4, 24 bagi 3 dapat 8, 30 bagi 3 dapat 10. Di sini saya bagi 2, 4 bagi 2 dapat 2, 8 bagi 2 dapat 4, 10 bagi 2 dapat 5. Baik, di sini sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama lagi ya. 2, 4, dan 5, maka FPB-nya sudah berhenti di situ. FPB-nya adalah 3 pangkat 2 kali 2. 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 2 adalah 18. Maka FPB-nya adalah 18. Pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 13. Hasil dari min 7 kuadrat dikurangi 4 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4 adalah min 7 pangkat 2 itu adalah 49 dikurangi 4 pangkat 3 itu adalah 64 ditambah dengan 3 pangkat 4 itu adalah 81. 49 dikurangi 64 itu kita masih hutang 15, kemudian ditambah dengan 81. Ini kita punya hutang 15, dibayar 81, jadi masih sisa 66. Maka pilihan yang A. Lanjut soal nomor 14. Hasil dari 5 dikali negatif 3 dikali negatif 6 dikurangi negatif 8 pangkat 2. Baik, di sini kita hitung perkalian yang ini. 5 dikali negatif 3 adalah negatif 15. Kita kali min 6, kemudian dikurangi min 8 kuadrat itu ya 64 ya. Baik, di sini kita hitung lagi min 15 dikali min 6 hasilnya positif ya 90, ini kita kurangi 64. Ini pengurangan biasa. Jadi hasilnya adalah 26, yaitu pilihan yang B. Lanjut soal nomor 15. Hasil pemangkatan dari 2 pangkat 3 kita pangkatkan dengan 2. Ini gunakan sifat ya, karena pangkat kita pangkatkan lagi maka pangkatnya kita kalikan. 3 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kita hitung adalah 64. Maka ini pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 16. Untuk bilangan bulat A, hasil pemangkatan dari A pangkat 3 dikali A, kemudian dipangkatkan dengan 5. Di sini kita punya perkalian dengan pokoknya sama. Jadi di sini pangkatnya kita jumlahkan 3 ditambah dengan 1. Ini pangkat 5. 3 tambah 1 adalah 4, kemudian ini kena pangkat lagi 5. Maka di sini pangkat kita kalikan. 4 dikali 5 adalah 20. Maka hasilnya adalah A pangkat 20, yaitu pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 17. Nilai N yang memenuhi kalimat 4 dikali 2 pangkat N sama dengan 8 pangkat 4. Di sini untuk mencari nilai N ini kita harus samakan ke dalam pokok yang sama. Di sini pokok yang paling kecil adalah 2. Jadi kita bawa ke 2 pangkat saja. Ini 4 ini adalah 2 pangkat 2 dan ini dikali 2 pangkat N, dan ini 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi 4. Seperti ini. Ini perkalian ini kita hitungnya adalah pangkatnya kita jumlahkan, jadi 2 plus N. Kemudian yang ini jadi pangkat dipangkatkan, jadi pangkatnya kita kalikan, jadi pangkat 12 seperti ini. Ini kita sudah punya bentuk pokoknya sama dalam 2 pangkat dan 2 pangkat. Maka kita peroleh pangkatnya sama dengan pangkat yang sebelah kanan. Jadi kita punya 2 plus N sama dengan 12. Maka N sama dengan 12 dikurangi 2, yaitu 10. Maka di sini pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal nomor 18. Bentuk baku dari hasil perkalian 72,6 dikali 9,5
kali 10 pangkat 9 dengan pembulatan sampai 2 desimal adalah, jadi di sini kita kali dulu ya. Hasil perkalian dari 72,6 dengan 9,5 itu adalah 689,7, dan ini tetap dikali, ini terakhir aja 10 pangkat 9. Dan tadi minta ke bentuk baku ya, kita ubah ke bentuk baku dulu. Bentuk bakunya adalah, bentuk baku itu di depan koma hanya ada satu angka, jadi ini kita bawa ke bentuk 6,897. Nah, karena ini komanya kita majukan 2, maka ini sama saja kita kalikan dengan 100 seperti ini. Nah, 10 pangkat 2 ini 100. Coba kita cek. 6,897 ini kita kalikan dengan 100, maka geser komanya adalah 2 ke kanan, jadi itu 2 seperti ini. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi ini tidak mengubah nilai. Kemudian ini kita hitung 6,897 dikali 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat 9, maka pangkatnya kita jumlahkan. 9 tambah 2 adalah 11. Seperti ini bentuk bakunya. Kemudian bentuk baku ini diminta untuk dibulatkan sampai 2 desimal. Dan ini pembulatannya ya. Karena untuk pembulatan 2 desimal, kita lihat desimal yang ketiga. Ini adalah 7. 7 ini lebih besar dari 5, maka depannya kita tambahkan dengan 1. 9 tambah 1 ini 10. Maka ini nyimpan ke sini ya, jadi 9. Jadi seperti ini. Ini sudah pembulatan 2 desimal, maka pilihannya yang C. Lanjut ke soal nomor 19. Pecahan-pecahan berikut senilai dengan 4/5 kecuali, baik senilai dengan 4/5. Yang pertama kita kalikan 2 dulu. 4 dikali 2 dapat 8, 5 dikali 2 dapat 10. 8/10 ini ada, pilihan A ya. Kemudian kalau kita kalikan dengan 3, 4 dikali 3 itu adalah 12, 5 dikali 3 adalah 15, 12/15 ada di pilihan yang B. Kemudian kalau kita kalikan 4, 4 kali 4 itu 16, 5 kali 4 itu 20, ini ada di pilihan, tidak ada ya. Baik, di sini, nah seharusnya C itu adalah 16/25, jadi kita punya kemungkinan besar pilihan yang salah itu adalah yang C. Jawaban yang salah adalah yang C. Dan kita lanjutkan, kalau kita kalikan dengan 5, 4 kali 5 adalah 20. Kemudian 5 kita kalikan 5 adalah 25. Nah, ini ada di pilihan yang D. Maka pecahannya senilai kecuali yang D. Kecuali yang C, maaf. Harusnya 16/20, tapi di situ 16/25. Ini jawabannya. Baik, lanjut soal nomor 20. Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, jadi di situ ada persegi. Jadi daerah yang diarsir itu adalah ini ya. Nah, ini adalah, ini segitiga ini ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 per seluruhnya ada tuh 2, 3, 4, 4 dikali 4 ya. Nanti ada 16 segitiga. Jadi 6/16. Itu kita kecilkan. Bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 8. Jadi ini pecahannya adalah 3/8. Itu pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 21. Dari pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan yang benar adalah, bagi sini pernyataan pertama itu 2/7 dengan 2/9. Ingat ya, untuk membandingkan pecahan kita tinggal kalikan ini. 9 kali 2 adalah 18, taruh di sini. 7 dikali 2 adalah 14, kita taruh sini. 18 dengan 14 itu lebih besar yang 18, maka
bentuknya adalah seperti ini. Ini artinya adalah 2/7 lebih besar dari 2/9. Itu pilihan yang pertama itu salah ya. Kemudian yang kedua 5/3 dengan 6/7. 7 dikali 5 adalah 35, 3 dikali 6 adalah 18. 35 lebih besar dari 18, maka seperti ini. Ini pilihannya yang kedua ini benar. Kemudian yang ketiga 5/8 dengan 4/9. 9 kali 5 adalah 45, 8 dikali 4 adalah 32. 45 dengan 32 ini lebih besar yang 45. Jadi tandanya seperti ini juga salah. Nomor 4 adalah 2/7 dengan 3/8. 8 kali 2 16, 7 kali 3 adalah 21. 16 itu lebih kecil dari 21, maka tandanya seperti ini. Nah, yang keempat ini benar ya. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Yaitu pilihan yang D. Lanjut soal nomor 22. Susunan pecahan dalam urutan naik. Jadi dari terkecil ya. Ada 5/6, 2/3, dan 5/7. Di sini saya akan ubah ke bentuk desimal saja. 5/6 desimalnya adalah 0,833. 2/3 itu desimalnya 0,6666 dan seterusnya. 5/7 itu adalah 0,714. Sini kita bandingkan dari yang terkecil. Terkecil ini yang 8, 6, 7 yang terkecil ini ya. Jadi ini urutan pertama. Kemudian 8 dan 7 lebih kecil 7 ini urutan kedua. Dan ini yang paling besar urutan yang ketiga. Maka urutannya adalah dari yang terkecil ya, karena urutan naik 2/3, 5/7, dan 5/6. Maka pilihannya yang A ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Hubungan 3/4, 5/6, dan 1/2 adalah. Di sini untuk menentukan hubungan ketiga pecahan berikut, kita lebih mudah menggunakan pecahan desimal ya. Jadi kita ubah 3 bentuk ini menjadi pecahan desimal. 3/4 itu pecahan desimalnya 0,75. Kemudian 5/6 pecahan desimalnya adalah 0,833. Kemudian 1/2 ini pecahan desimalnya adalah 0,5. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah ini ya. Ini urutan pertama terkecil. Kemudian urutan yang kedua yang ini. Kemudian yang ketiga yang paling besar adalah yang 0,833. Maka kita punya hubungan ketiganya adalah 1/2 lebih kecil dari urutan yang kedua. 3/4 lebih kecil dari ini yang urutan ketiga atau yang terbesar adalah 5/6. Maka jawabannya adalah pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 24. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,085. Ini artinya adalah 85/23. Karena di belakang koma ada 3 angka, maka ini artinya adalah per 1000. Sini tinggal kita kecilkan, kita bagi 5 semua. 85 kita bagi 5 dapat 17. Kemudian 1000 kita bagi 5 dapat 200. Ini sudah yang paling kecil, sudah tidak bisa dikecilkan lagi ya. Jadi hasilnya adalah 17/200, yaitu pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 25. Bentuk desimal dari 8/17 dengan pembulatan sampai 3 desimal. Baik 8/17 ini kalau kita bagi ya. 8 bagi 17 tidak bisa, maka ini 0, 80 dibagi 17 ini paling dekat adalah 4.
4 kali 17 adalah 68. Kita kurangi 80 kurangi 68 itu adalah 12. Kita turunkan lagi 0. 120 dibagi 17 itu adalah 7. 17 kali 7 adalah 119. Kita kurangkan adalah 1 ya. Kemudian turunkan 0. 10 bagi 17 tidak bisa, maka ini 0. 0 kali 17 0. Kemudian turunkan, ini kurangkan ya, masih 10. Turunkan lagi 0. 100 bagi 17 ini adalah 5. 5 kali 17 adalah 85. Ini tidak akan pernah selesai. Masih sisa 15. Jadi dia adalah 0,4705. Kemudian di situ diminta pembulatan sampai 3 desimal. Karena sampai 3 desimal, kita lihat bilangan yang keempat, desimal yang keempat ini ya. Nah, ini 5, ini berarti ini lebih besar sama dengan 5. Jadi depannya kita tambahkan dengan 1. Jadi ini pembulatannya adalah 0,471. Maka jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 26. Paman membeli 1/5 kg mangga, kemudian diberikan kepada ibu 1/2. Banyak mangga yang tersisa. Jadi tadinya punya 1/5, kemudian diberikan, jadi kita kurangi 1/2 seperti ini. Kita jadikan ke pecahan biasa dulu. 5 ini pecahan biasa tuh ini kali ini tambah seperti itu ya. 5 kali 4 20, 20 tambah 1 adalah 21/5, tetap kurangi ini kali ini tambah 2 kali 1 2 tambah 1 adalah 3/2. Kemudian kita samakan penyebutnya. 5 dan 2 ini jadi 10. Kemudian ini 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 21 itu 42. Kita kurangi dengan 10 bagi 2 5. 5 kali 3 adalah 15. 42 dikurangi 15 itu hasilnya adalah 27. Kemudian ini per 10 tetap. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran ya. Ini 2 sisa 7 per 10. Maka jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 27. Hasil operasi hitung pecahan. Kita hitung ya. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Ini kali ini tambah 4 kali 7 28. 28 tambah 3 itu adalah 31. Jadi 31/4 ditambah 1/6. Kemudian ini min ketemu min jadi plus. Ini kali ini tambah 3 kali 2 6 tambah 1 jadi 7/3. Kita samakan penyebutnya. 4, 6 dan 3 ini jadi 12. 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 31 adalah 93. 12 bagi 6 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Dan 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 7 28. Kita jumlahkan semua. 93 tambah 2 itu 95. 95 tambah 28 itu hasilnya adalah 123. Ini jadikan ke pecahan campuran. 123 bagi 12 dapat 10, sisanya 3/12. Ini masih bisa kita kecilkan ya. Jadi 10 ini bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 4. Maka hasilnya adalah 10 1/4, yaitu pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 28. Hasil dari untuk perkalian pembagian ini harus kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Ini jadi kali tambah 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9/4 dikali ini 2/5 dibagi dengan ini kali tambah 7 kali 1 7 tambah 5 adalah 12/7 seperti ini. Ini kita hitung perkalian yang depan dulu. Ini 4 dengan 2 saya bagi 2 dapat 2, bagi 2 ini dapat 1. Jadi perkalian ini tinggal 9 kali 1 9/2 dikali 5 adalah 10. Kemudian ini pembagian pecahan ini jadi kali, kemudian ini kita balik ya 7/12.
seperti ini. Kemudian ini saya bagi juga, bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 4. Seperti ini. Kita tinggal hitung atas kali atas, 7 kali 3 adalah 21 per bawah kali bawah. 10 kali 4 adalah 40. Maka hasilnya adalah 21 per 40, yaitu pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 29. Jika PQR adalah seperti pada soal, maka nilai dari P dikali R dikurangi Q. P-nya adalah 3/4 dikali R kurangi Q. Jadi 7/9 dikurangi dengan 5/6. Di sini karena ada tanda kurung, jadi harus kita hitung yang pengurangan dulu ya. Ini tetap 3/4. Ini karena pengurangan seperti ini, kita samakan penyebutnya. 9 dan 6 ini jadi 18 ya. 18 bagi 9, 2. 2 kali 7 adalah 14. 18 bagi 6, 3. 3 kali 5 adalah 15. Ini tetap 3/4 dikali dengan 14 kurangi 15 nih berarti negatif ya, negatif 1/18. Seperti ini. Di sini kita bisa bagi 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 dapat 6. Di sini karena positif dikali negatif hasilnya nanti negatif ya. Kemudian ini 1 kali 1 yang atas per bawah kali bawah 4 kali 6, 24. Maka jawabannya negatif 1/24, yaitu pilihan yang D. Lanjut soal nomor 30. 2 1/8 dibagi dengan dikurangi 1 3/4 dibagi dengan 3 5/6 dikurangi 4 1/4. Ini yang dalam kurung kita hitung terlebih dahulu ya. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ini kali tambah 8 kali 2 16 tambah 1 17/8 dikurangi ini kali tambah 4 kali 1 4 tambah 3 adalah 7, jadi 7/4. Ini dibagi dengan ini kali tambah 6 kali 3 18, 18 tambah 5 adalah 23/6 ya, dikurangi ini kali tambah juga 4 kali 4 16 tambah 1 17. Seperti ini. Ini kita hitung, kita samakan penyebutnya jadi per 8. 8 bagi 8 1, 1 kali 17 17 dikurangi 8 bagi 4 2, 2 kali 7 adalah 14. Dibagi dengan ini kita samakan penyebutnya juga 6 dan 4 jadi per 12 ya. 12 bagi 6 2, 2 kali 23 adalah 46. Dikurangi dengan 12 dibagi 4 3, 3 dikali 17 adalah 51. Seperti ini. 17 kurangi 14 ini adalah 3, jadi 3/8 dibagi dengan 46 kurangi 51, ini hasilnya negatif ya. 46 kurangi 51 ini berarti negatif 5 ya per 12. Nah ini untuk menghitung seperti ini pembagian pecahan ya. Jadi seperti tadi kita jadi kali, kemudian ini dibalik jadi 12/5 seperti ini. Nah ini kita bisa sederhanakan, bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3. Jadi tinggal kita hitung, ini positif dikali negatif hasilnya nanti negatif ya. Tinggal kita hitung atas kali atas adalah 9, 3 kali 3. Kemudian per bawah kali bawah 2 dikali 5 adalah 10. Maka hasilnya adalah negatif 9/10. Itu pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 31. Hasil dari negatif 1 1/3 pangkat 6 dibagi dengan negatif 1 1/3 pangkat 3. Nah ini baik, di sini kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Ini kali tambah, jadi ini negatif 3 kali 1 3 tambah 1 jadi negatif 4/3 pangkat 6 dibagi dengan negatif, ini sama ya,
Jadi 4/3 pangkat 3. Di sini sama-sama pokok negatif 4/3. Gunakan sifat pangkat ya. Jadi ini pangkat pembagian seperti ini, jadi pangkatnya kita kurangkan. 6 kurangi 3 jadi 3. Tinggal kita hitung. Min 4/3 dikali min 4/3 dikali dengan min 4/3. Negatif kali negatif, positif, positif dikali negatif, nanti hasilnya pasti negatif. Kemudian 4 kali 4, 16, 16 kali 4 adalah 64. Per 3 kali 3, 9, 9 kali 3 adalah 27. Maka hasilnya adalah min 64/27. Yaitu pilihan jawaban yang D. Lanjut ke soal nomor 32. Nilai A dan N yang memenuhi 2/A pangkat N sama dengan min 8/125. Baik, di sini dalam bentuk 2 per angka ya. Nah, ini 8 ini adalah 2 pangkat 3. 125 ini adalah 5 pangkat 3. Seperti ini. Nah, supaya yang di atas ini 2, jadi ini karena sama-sama pangkat 3, jadi pangkat 3-nya bisa saya keluarkan ya. Ini pangkat 3 seperti ini. Nah, ini karena 2 yang atas ini positif, maka negatif ini adalah milik yang bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini artinya adalah pangkatnya ini, N-nya ini sama dengan 3. Kemudian A yang bawah ini adalah negatif 5. Maka nilai A dan N berturut-turut ya. Jadi A dulu, jadi jawabannya min 5 dan 3, yaitu pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 33. 16 2/3% dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kita jadikan pecahan dulu. Jadi ini kali tambah ya. 16 kali 3 itu 48. 48 tambah 2 adalah 50/3%. Nah, persen itu per 100 ya. 50/3 kalau kita jadikan persen atau kita bagi 100, ini hasilnya nanti ini sama dengan dikali 100-nya di yang bawah sini. Jadi ini per 300 seperti ini. Tinggal kita kecilkan ya, sederhanakan ya. Ini bagi 50 bagi 50 semua. 50 bagi 50 dapat 1, 300 bagi 50 dapat 6. Maka jawabannya 1/6, yaitu pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 34. Banyak siswa dalam sebuah kelas terdiri atas 22 siswa perempuan dan 18 laki-laki. Persentase siswa laki-laki. Jadi persen laki-lakinya itu berarti banyak laki-laki dibagi dengan jumlah siswa kali 100%. Nah, banyak siswa laki-lakinya adalah 18 per jumlah siswanya, berarti 22 tambah 18 ya, itu 40 kali 100%. Seperti ini. Ini saya bagi 10 semua. Kemudian ini saya bagi 2 dapat 2, bagi 2 dapat 5. Ini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 9. Jadi tinggal yang bagian atas 9 kali 5. Jadi ini 45%. Yaitu pilihan yang B. Lanjut soal nomor 35. Pecahan 5/8 dinyatakan dalam bentuk persen. Untuk jadikan persen, ini tinggal kita kalikan dengan 100% seperti ini. Kemudian ini tinggal kita hitung ya. Ini bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 25. Jadi tinggal kita hitung 5 kali 5 kali 25 adalah 125/2. 125/2 tinggal kita hitung.
125 bagi 2 hasilnya adalah 62,5. Jadi ini 62,5%. Itu pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 36. Gaji seorang pegawai 900.000 per bulan. Jika gaji pegawai itu mendapat kenaikan 17,5, 17/1/2 itu 17,5% ya. Maka gajinya sekarang. Jadi ini gaji awal ini adalah 100%. Kemudian dia naik 17,5%. Maka persen gaji sekarang setelah naik ya, itu adalah awalnya 100% ditambah dengan kenaikannya 17,5. Jadi ini adalah 117,5%. Maka gaji sekarang ini 117,5% dikali dengan gajinya 900.000. Habis ya. Tinggal 117,5 dikali 9. Maka nanti akan ketemu 1.057.000. Maka pilihan yang C. Lanjut soal nomor 37. 55% penduduk kecamatan A adalah wanita dan 60% dari wanita yang ada di kecamatan tersebut adalah anak-anak. Jika banyak penduduk di kecamatan A adalah 80.000 jiwa, maka banyak anak wanita. Jadi yang pertama kita cari wanita dulu, karena 55% itu wanita, jadi kita tinggal hitung wanitanya adalah 55% dari jumlah penduduknya, dari 80.000. Seperti ini coret 2. 55 dikali 8 ini hasilnya adalah 440, masih ada 02. Jadi ini 44.000 ini adalah wanita. Nah, dari 44.000 ini, 44.000 jiwa ini 60%-nya anak-anak. Jadi yang anak-anak wanita ini adalah 60% dari 44.000 ini. Coret 2 ya, 44 kali 6 itu adalah 264, nolnya masih 2. Jadi 26.400 jiwa. Itu pilihan yang C. Lanjut soal nomor 38. Hasil pembagian 57 dibagi dengan 28 dinyatakan dengan pembulatan sampai 2 desimal. 57 dibagi dengan 28, ini kita hitung ya. Nanti akan ketemu 2,035. Ini kita bulatkan ke 2 desimal. Jadi kita lihat bilangan yang ketiga, 5 ya. Jadi ini karena lebih dari atau sama dengan 5, maka depannya kita tambah dengan 1. Maka menjadi 2,04. Itu pilihan yang B. Lanjut soal nomor 39. Taksiran hasil perkalian dari 32,45 dengan 116,8. Di sini kita taksir ke satuan dulu ya. Saya ke satuan dulu. Kita lihat yang bagian ini. 4 ini kurang dari 5, maka ini 32 tetap 32 saja. Kemudian ini kita lihat ini 8 ini lebih dari 5, maka ini depannya tambah 1. Ini dikali 117. Nah, untuk menghitung ini masih sulit. Maka harus kita bulatkan lagi ke puluhan terdekat. Ini kita lihat satuannya. 2 ini kurang dari 5, maka ini tetap ya. Ini jadi 0 nih, jadi 30. Kemudian 7 ini lebih dari 5, maka ini tambah 1. Jadi ini pembulatannya ke 120. Nah, 30 dikali 120 adalah 3.600. Maka hasil taksirannya adalah 3.600. Itu pilihan yang C. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 40. Diketahui bilangan-bilangan berikut. Dari bilangan-bilangan di atas, yang merupakan bilangan rasional adalah yang pertama itu bilangan, yang pertama dan kedua itu jelas bilangan rasional ya, karena mereka adalah
bilangan desimal yang berulang. Semua bilangan desimal yang berulang itu merupakan bilangan rasional. Jadi 1 dan 2 itu bilangan rasional. Kemudian yang ketiga, akar dari 331,24 ini nanti bisa dihitung, hasilnya adalah 18,2. Nah, ini jelas ini merupakan bilangan rasional. Kemudian yang keempat, akar dari 0,064. Ini kita hitung nanti hasilnya adalah 0,2529 dan seterusnya. Ini bukan bilangan desimal yang berulang, maka dia bukan bilangan rasional. Maka yang merupakan bilangan rasional hanya 1, 2, dan 3. Itu pilihan yang C. Baik, sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.